Selamat sore, perkenalkan nama saya Golinda Permatasari. Pada sore hari ini, saya akan mempresentasikan presentasi saya mengenai karbohidrat, yang mana tugas ini bertujuan memenuhi tugas mata kuliah komunikasi. Karbohidrat merupakan salah satu zat gizi yang diperlukan oleh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Karbohidrat sebagai zat gizi merupakan nama kelompok zat-zat organik yang merupakan struktur molekul yang berbeda-beda. Mesti terdapat persamaan-persamaan dari sudut kimia dan fungsinya. Semua karbohidrat terdiri atas unsur karbon atau yang disebut C, hidrogen, atau yang disebut H, dan oksigen atau yang disebut O. Karbohidrat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sederhana dan kompleks. Kedua jenis karbohidrat ini memiliki perbedaan dalam struktur kimiawinya. Secara umum, karbohidrat sederhana hanya mengandung gula dasar yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Sementara karbohidrat kompleks memiliki rantai gula yang lebih panjang, sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk mencerna dan menyerap karbohidrat jenis ini. Sumber karbohidrat alami yang mudah ditemukan yaitu dalam bentuk padian, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, sayur, dan susu. Jenis-jenis karbohidrat ada 3 makronutrin, yaitu nutrisi yang sama-sama terdapat pada sebagai makanan yang kita konsumsi. Salah satu dari ketiga makronutrin adalah karbohidrat, 2 makronutrin lainnya adalah lemak dan protein. Karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana terdiri atas monosakarida. Ada 3 jenis monosakarida yang merupakan arti gizi, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa dinamakan juga sebagai gula anggur, terdapat luas di alam dalam jumlah sedikit, yaitu dalam sayuran, buah, sirup jagung, sari pohon, dan bersamaan dengan fruktosa dalam madu. Gluktosa memegang peranan sangat penting dalam ilmu gizi. Glukosa merupakan hasil akhir pencernaan pati, sukrosa, maltosa, dan laktosa pada hewan dan manusia. Dalam proses metabolisme, glukosa merupakan bentuk karbohidrat yang beredar di dalam tubuh dan di dalam sel merupakan sumber energi. Laktosa dinamakan sebagai gula buah yang merupakan gula paling manis. Gula ini terutama terdapat dalam madu bersama glukosa dalam buah, nektar bunga, dan juga di dalam sayur. Galaktosa terdapat di dalam tubuh sebagai hasil pencernaan laktosa. B. Di sakarida ada 3 jenis yang merupakan arti gizi, yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sukrosa dinamakan juga gula tebu atau gula bit. Gula pasir terdiri atas 99%. Sukrosa dibuat dari kedua macam bahan makanan tersebut melalui proses penyulingan dan kristalisasi. Gula merah dibuat dari kelapa, tebu, atau melalui proses penyulingan tidak sempurna. Sukrosa juga banyak terdapat di dalam buah, sayuran, dan madu. Bila hidrolisis atau dicernakan, sukrosa pecah menjadi 1 unit glukosa dan fruktosa. Maltosa gula malt terdapat bebas di alam. Maltosa terbentuk pada setiap pemecahan pati. Bila dicernakan atau dihidrolisis, maltosa pecah menjadi 2 unit gluktosa. Laktosa atau yang disebut gula susu hanya terdapat dalam susu dan terdiri atas 1 unit gluktosa dan 1 unit galaktosa. C. Oligosakarida.
terdiri atas polimer 2 hingga 10 mol sakarida. Sebetulnya disakarida termasuk dalam oligosakarida, tetapi karena perannya dalam ilmu gizi sangat penting, maka dibahas secara terpisah. Karbohidrat kompleks terdiri atas A. Polisakarida. Jenis polisakarida yang penting dalam ilmu gizi adalah pati, dekstrin, glikogen, dan polisakarida non-pati. Pati merupakan karbohidrat utama yang dimakan manusia yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dalam proses pencernaan, semua bentuk pati dihidrolisis menjadi glukosa. Pada tahap pertengahan akan dihasilkan dekstrin dan maltosa. Dekstrin merupakan produk antara pada pencernaan pati atau dibentuk melalui hidrolisis parsial pati. Glikogen dinamakan juga pati hewan karena merupakan bentuk simpanan karbohidrat di dalam tubuh manusia dan hewan yang terutama terdapat di dalam hati dan otot. 2/3 bagian dari glikogen disimpan di dalam otot dan selebihnya di dalam hati. Glikogen dalam otot hanya dapat digunakan untuk kepenuhan energi di dalam otot tersebut, sedangkan glikogen dalam hati dapat digunakan sebagai sumber energi untuk keperluan semua tubuh. B. Polisakarida non-pati atau serat. Serat mendapat perhatian karena peranannya dalam mencegah berbagai penyakit. Karbohidrat sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama pati adalah karbohidrat yang terdapat pada makanan yang berasal dari tanaman. Contohnya biji-bijian, sayuran, kacang-kacangan, makanan bertepung seperti pasta dan roti juga termasuk pati. Yang kedua, serat juga terdapat pada makanan yang berasal dari tanaman. Roti gandum, kacang-kacangan, dan sebagai sayuran yang dimakan bersama kulitnya dalam sumber serat yang baik. Yang ketiga, gula. Tidak semua karbohidrat adalah gula, tetapi semua gula adalah karbohidrat. Gula bisa didapat secara alami dari berbagai macam makanan, misalnya air tebu. Gula yang terdapat pada buah disebut fruktosa, gula pada susu disebut laktosa, dan gula pasir disebut sukrosa. Pada proses pembuatan kue, coklat, dan permen biasanya ditambahkan sukrosa sebagai pemanis. Fungsi karbohidrat, sumber energi 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Karbohidrat di dalam tubuh sebagai berasal dalam sirkulasi darah sebagai glukosa untuk keperluan energi segera, dan sebagai lagi disimpan sebagai glikosa dalam hati dan otot, dan sebagai diubah menjadi lemak untuk kemudian disimpan sebagai cadangan energi dalam jaringan lemak. Sistem saraf sentral dan otot sama sekali tergantung pada glukosa untuk keperluan energi. Pemberian rasa manis pada makanan. Karbohidrat merupakan rasa manis pada makanan, khususnya monosakarida dan disakarida. Gula tidak mempunyai rasa manis yang sama. Fruktosa adalah gula paling manis. Penghemat protein. Protein akan digunakan sebagai sumber energi jika kebutuhan karbohidrat tidak terpenuhi, dan akhirnya fungsi protein sebagai zat pembangun akan terkalahkan. Pengatur metabolisme lemak. Karbohidrat mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna. Membantu pengeluaran fases. Karbohidrat membantu pengeluaran fases dengan cara mengatur peristaltik khusus dan memberi bentuk pada fases. Selulosa dan serat makanan mengatur peristaltis khusus, sedangkan hemiselulosa dan pektin merupakan menyerap banyak air dalam usus besar sehingga
memberi bentuk pada sisa makanan yang akan dikeluarkan. Serat makanan mencegah kegemukan, konstipasi, hemoroid, penyakit-penyakit divertikulosis, kanker usus besar, penyakit diabetes mellitus, dan jantung koroner yang berkaitan dengan kadar kolesterol. Sumber karbohidrat adalah padi-padian atau serealia, umbi-umbian, kacang-kacangan kering, dan gula. Hasil olahan bahan-bahan ini adalah bihun, mie, roti, tepung-tepungan, selai, sirup, dan lainnya. Sumber karbohidrat yang banyak dimakan sebagai makanan protein di Indonesia adalah beras, jagung, ubi, singkong, talas, dan sagu. Manfaat karbohidrat bagi tubuh. Karbohidrat adalah sumber energi bagi tubuh. Ketika Anda mengonsumsi karbohidrat, tubuh akan mengubahnya menjadi glukosa yang merupakan bahan bakar utama tubuh. Tubuh memerlukan karbohidrat karena zat ini memiliki beberapa manfaat terpenting, antara lain sumber energi ketika Anda bernapas, bergerak, berjalan, berpikir, atau melakukan aktivitas lain seperti olahraga. Tubuh membutuhkan energi. Energi ini diperoleh dari karbohidrat yang dicerna dan diolah menjadi glukosa melalui proses glikolisis. Setelah itu, insulin akan membantu glukosa terserap oleh sel-sel tubuh. Dari sinilah tubuh merupakan energi. Manfaat mengonsumsi karbohidrat yang bersumber dari kacang-kacangan dan sayur-sayuran dapat mengurangi resiko penyakit. Serat pada karbohidrat tersebut akan mengurangi risiko sembelit. Kesehatan usus pun dapat meningkatkan berkat manfaat karbohidrat. Bahkan penelitian telah membuktikan bahwa beberapa jenis serat dapat mengurangi kadar kolesterol dalam darah. Kebutuhan karbohidrat per hari masing-masing orang berbeda-beda. Hal ini tergantung pada usia, jenis kelamin, aktivitas fisik yang dijalani, dan juga kondisi medis tertentu. Namun, pada umumnya, orang dewasa sehat membutuhkan asupan karbohidrat sekitar 220-300 gram per hari. Untuk yang ingin menjaga berat badan, asupan karbohidrat yang disarankan adalah sekitar 50-150 gram per hari. Sebaliknya, kekurangan karbohidrat juga tidak baik bagi tubuh. Ketika kekurangan karbohidrat, tubuh akan lemas dan mengalami protein dan lemak juga dijadikan energi. Proses pecahnya lemak untuk dijadikan energi dapat menyebabkan terjadinya penumpukan unsur keton dan di dalam darah. Jika dibiarkan terus-menerus, bisa menyebabkan ketosis. Ketosis dapat menyebabkan pusing, lemas, mual, dan dehidrasi. Kekurangan karbohidrat berisiko membuat Anda kekurangan nutrisi lain yang penting untuk fungsi tubuh. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.